Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sumatera Utara. Saya PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Dr. Muhammad Haikal. Pertama, kami mengajak kepada warga Sumatera Utara untuk tetap menjaga aturan-aturan tentang kesehatan agar cegah corona ini lebih baik lagi, lebih tumbuh lagi, khususnya kepada warga dan kepada para UKM umumnya. Kami akan menyampaikan beberapa poin dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Pertama, permasalahan UKM dan koperasi cukup signifikan terjadi penurunan yang disebabkan karena permintaan masyarakat menurun. Yang kedua, para UKM dan anggota koperasi itu kesulitan mencari bahan baku. Karena banyaknya perusahaan yang tutup atau yang tidak menjalankan aktivitasnya, itu membuat terganggunya bahan baku.
Kemudian terhambatnya produksi dan distribusi. Karena transportasi juga dan beberapa hal yang menyangkut diperlukannya hal-hal yang terkait yang dibutuhkan UKM. Kemudian yang keempat adalah akses pembiayaan. Sulitnya mencari akses pembiayaan bagi para UKM, apalagi di era pandemik, sebagaimana diketahui bahwasanya pihak dari kementerian atau Bapak Presiden Jokowi juga memberikan keringanan bagi pembiayaan bagi para UKM dengan tenggat waktu 6 bulan. Kemudian yang paling terpenting karena UKM harus menjaga protokol kesehatan, SDM yang ada, misalnya di bidang pengantaran barang, kurir dan lainnya, cukup terhambat oleh para UKM. Saudara se-Sumatera Utara yang saya hormati, permintaan yang turun, kesulitan bahan baku dan distribusi, akses pembiayaan, mengakibatkan kinerja UKM menurun. Dan kinerja UKM menurun tentunya mempengaruhi beban arus kas di pembiayaan UKM. Yang akhirnya kebanyakan juga UKM mengalami pengangguran dan kemiskinan bertambah. Ditambah lagi daya beli yang turun dan kegiatan usaha berhenti atau banyaknya orang PHK. Pada masa resesi sebelumnya, mungkin UKM masih bisa berjaya karena banyak orang PHK tapi UKM masih bisa melaksanakan aktivitasnya. Tapi di era pandemik ini, para UKM khususnya Sumatera Utara mengalami kendala yang cukup signifikan dan kita berharap kebangkrutan UMKM ini tidak mengalami kejahatan yang maksimal. Kita memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diberi kemudahan atau tidak ditambahnya kejahatan karena perilaku permasalahan ekonomi di Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, adapun total jumlah UMKM yang terdampak di Provinsi Sumatera Utara sebesar 672.000 dari 960.000 UKM di Sumatera Utara dari 33 kabupaten kota. Bagi koperasi dari kami yang terdampak adalah 7.700 dari 11.000 koperasi, artinya 3-4 bulan posisi 11.000 ini akan bisa menggenapkan dari permasalahan yang ada, karena pada saat ini dari 7.700 beberapa permasalahan, misal di koperasi simpan pinjam itu banyaknya kredit yang macet, kemudian banyaknya penarikan simpanan, tentunya hal-hal yang membentengi, misal kita mengarahkan kepada para koperasi karena mereka rata-rata punya program bantuan sosial yang dianggarkan dari 2% sampai 5% untuk mengeluarkan ini selama era pandemik. Namun apabila ini berlangsung lama, tentunya juga akan mempengaruhi tingkat keuangan yang ada di koperasi ataupun para UKM membentuk asosiasi, misalnya kemarin dengan membangun atau dengan membuat produk masker yang dibagikan daripada produk-produk yang ada di para UKM. Saudara-saudara sekalian, apa yang kami lakukan? Pertama, kami hanya bisa membangun kultur para UKM dan anggota koperasi agar bisa mau berusaha, mau berjualan, mau memarketingkan dengan online, namun tetap terporsi pada physical distancing, tetap menjaga masker, tetap mencuci tangan, dan tetap mengganti baju ketika sampai rumah, kemudian mandi, dan lainnya. Karena kami melihat banyak anggota UKM, khususnya di beberapa pasar kami lihat,
kurang mengindahkan. Apabila ini terjadi terus-menerus, maka terjadilah kerugian bagi UKM yang artinya usahanya jalan tapi protokol kesehatannya tidak dapat dipertahankan. Kami berharap Bapak Ibu UKM dan para pemirsa Sumatera Utara bahwasanya protokol kesehatan, karena salah satu poinnya adalah pemulihan kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi, maka yang wajib kita pahami adalah pemulihan kesehatan bagi para UKM untuk tetap menjaga aturan-aturan yang telah ditentukan. Perlu kami sampaikan, penjualan menurun, itu dari bidang jasa, misalnya advertising, drive online, fotograf, videograf, IO, event organizer, dan servis elektronik. Kemudian kuliner, makanan dan minuman, kerajinan tangan, fashion batik, fashion muslim dan aksesoris sepatu dan tas. Ini biasanya sudah laku di puasa-puasa sekarang, namun akhirnya mengalami penurunan. Kemudian otomotif, UMK sektor kreatif, pertanian, konstruksi, otomotif atau bengkel, pariwisata, tour dan travel, oleh-oleh, tempat senam, digital printing, usaha perhiasan, drive online, dan catering. Ini mengalami penurunan. Kemudian sulitnya bahan baku, daur ulang plastik dan karton, kerajinan tangan, industri kimia, kuliner, dan sembako. Distribusi terhambat, daur ulang barang bekas, kuliner makanan dan minuman, fashion aksesoris, perhiasan, lembaga pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, drive online, pengemudi taksi, jasa wedding dan laundry. Sebagaimana kita ketahui juga, kita juga lagi mengarahkan kepada para UKM untuk bisa e-learning. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, ke depan kita akan memperkuat e-learning karena banyaknya UKM kita yang tidak mengetahui tata cara bagaimana untuk memulai berkomunikasi dengan online, berkomunikasi dengan e-learning, dan ini akan mempengaruhi marketingnya dengan online. Ini yang akan kita bangun di Sumatera Utara mungkin pasca COVID-19. Kemudian produksi terhambat, furniture, kuliner, kerajinan tangan, fashion, batik, dan jasa percetakan. Permodalan, hampir seluruhnya kegiatan permodalan berdampak bagi para UKM. Saudara-saudara sekalian, kami melihat di koperasi simpan pinjam ada 185 koperasi simpan pinjam yang mengalami kendala atau penurunan terhadap produktivitas koperasinya. Khususnya simpanan banyak ditarik. Kemudian yang saya sampaikan, pinjaman banyak yang macet, dan ini tentunya kita akan membenahinya ke depan terhadap langkah-langkah yang akan kita ambil. Pemerintah pusat telah menyarankan untuk relaksasi pajak bagi kredit usaha rakyat dan juga tenggat waktu bagi KUR serta program yang ditangani oleh kementerian dalam lembaga pengelola dana bergulir. Berikutnya ada pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Apakah ada kebijakan khusus? Pertama, relax with UKM. Kami meminta kepada masyarakat Sumatera Utara secara kultur, bukan secara aparatur dinas koperasinya, secara kultur kami berharap rilekslah dengan UKM. Misal, ketika takjil berbuka Ramadan, memulailah untuk berjalan dengan
social distancing untuk bisa membeli produk-produk takjil, membeli jajanan takjil, agar si UKM memahami produknya itu dibeli. Ketika produknya dibeli, ada tatapan yang dilihat, baik si pembeli maupun si pelaku, kami membutuhkan produk kami untuk dibeli. Dan si penjual merasa senang ketika dibeli. Sama ketika kita melihat ibu kita dengan seorang anak, ketika ibunya tersenyum, tentu itu akan menambah semangatnya belajar. Akan menambah semangat UKM untuk lebih membuat produksinya, khususnya mendekati hari raya. Untuk itu, kebijakan kultur ini belanjalah dengan UKM. Tetap dengan menjaga physical distancing dan bermasker, serta mencuci tangan. Jangan jauhi UKM, walaupun memang dengan online lebih mudah, tapi apalagi warga Sumatera Utara, kekerabatannya yang cukup maksimal, harus bertemu. Kita lihat kenapa ramai di pasar tradisional. Ada komunikasi informal di sana. Di mana anak Kosidedi sekarang? Di mana emak ini sekarang? Ada komunikasi. Dan kami berharap dengan komunikasi ini nanti para UKM-UKM, para pembeli UKM tetap terbangun, namun tetap stay at home setelah membeli takjil yang dibeli dengan para UKM. Ada disampaikan kepada kami ada anggaran 50 miliar. Kami belum tahu sampai sekarang. Program dari kementerian yang ada di Jakarta masih mendata. Program kementerian yang ada dari Jakarta masih mendata, tentunya masih proses. Kita harus pahami juga, saudara-saudaraku se-Sumatera Utara, protokol kesehatan atau pemulihan kesehatan menjadi utama. Yang kedua adalah jaringan pengaman sosial. Jaring pengaman sosial Pak Gubernur 1.300.000 dalam bulan ini akan membagikan kepada warga Sumatera Utara masih diprioritaskan. Pemulihan ekonomi dimungkinkan pada tahap kedua atau tahap ketiga yang kita berharap akan ada langkah-langkahnya yang bisa mengena kepada Bapak Ibu nanti. Namun proses itu masih kami jalankan pada saat ini karena mengingat kegiatan kesehatan dan kegiatan pengamanan sosial baru saja dilakukan dan waktunya juga baru 2 bulan. Kemudian ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Tadi Bapak sebutkan ada 7.700 koperasi yang berdampak pandemik. Berapa lama waktu untuk membenahinya? Karena ini secara nasional dan internasional, tentunya waktu yang dibenahi bagi kami adalah membutuhkan waktu setelah era pasca pandemik atau waktu daya beli masyarakat naik. Kalau kita mulai daya beli masyarakat naik tanpa memperhatikan protokol kesehatan, itu akan menyulitkan. Kalau saya ditanya mulai hari ini berapa lama, maka tentunya saya akan menjawab setelah era pandemik, kita harapkan 6 bulan setelah selesai dari pandemik. Kalau daya beli masyarakat tinggi. Kemudian apakah ada kebijakan khusus untuk koperasi? Keringanan KUR, keringanan dari lembaga pengelola dana bergulir, kemudian keringanan pajak, kemudahan keringanan pajak, tentunya itu dilakukan oleh instansi di luar Dinas Koperasi dan UKM. Bagaimana dengan nasabah? Apakah ada kebijakan dengan koperasi terkait penagihan? Ya, saya sampaikan tadi ada 6 bulan waktunya dan diberi tenggat. Kami berharap Kementerian Koperasi dalam hal ini mengeluarkan aturan teknis. Karena kalau kami memahami dengan kegiatan atau yang disampaikan sudah jelas memang, tapi terkait teknisnya di koperasi juga kami berharap menunggu untuk bisa dilakukan hal-hal terkait. Pada hari ini beberapa koperasi simpan pinjam seluruh Indonesia berzoom online dengan Kementerian Koperasi terkait yang dipertanyakan oleh
para penanya ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya hormati, pertama tentunya dengan keadaan COVID ini menambah hikmah. Saya berharap bukan relax with family saja, tapi relax with UKM juga bisa kita jalankan. Karena dengan relax with family akan menumbuhkan imun yang kuat, begitu juga relax with UKM dengan melakukan komunikasi tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu akan membuat imun yang kuat. Tanpa kita sadari, ketika kita mau berbuka puasa, kita membeli takjil, tercium aroma supnya atau tercium aroma roti canainya dan lainnya, itu akan menguatkan kita ketika kita berbuka. Tapi ketika kita di rumah hanya menggunakan online saja, itu tentunya tidak seperti kita mencium aroma makannya. Artinya ketika di online itu kan yang kita rasakan adalah kita mendapat makanan langsung tanpa ada sense atau rasa tentang kebutuhan perut kita terhadap keinginan makan kita. Itu dari saya, mungkin kita tunggu pertanyaan lain. Ada pertanyaan ini, nampaknya sebelumnya sudah saya jelaskan, apakah kita perkuat lagi? Berapa koperasi yang mulai terdampak tadi sudah kita jelaskan, di sektor apa tadi sudah kita jelaskan. Kemudian insentif yang dilakukan Pemprov Sumatera Utara, ini akan kita lakukan pada tahap kedua dan tahap ketiga. Bersabarlah Bapak Ibu, karena kita membenahi orang-orang yang sakit karena corona, zona-zona merah, kemudian pemakaman dan lainnya, tentunya pemulihan ekonomi akan kita lakukan segera karena Pak Edi sangat concern terhadap Bapak Ibu pelaku UKM. Himbauan dari kami, Dinas Koperasi dan UKM. Pertama, sabar. Ini adalah ujian bagi kita untuk bisa mengetahui bagaimana pemasaran secara online atau pemasaran lainnya bila terjadi bencana seperti ini. Yang kedua, rilekslah dengan keluarga. Karena kita melihat di acara-acara keluarga, di acara TV, kita melihat tidak banyak permasalahan di tingkat keluarga. Saya berguyon ketika di acara selebritis tidak ada artis yang cerai ketika ada era pandemik. Malah ada artis yang menikah. Artinya apa? Kekuatan itu menjadi imun. Dan dengan kekuatan keluarga itu ciptakanlah produk marketing bagi UKM untuk keluarga. Misalnya kue lebaran atau kue cinta untuk keluarga dan lain. Itu menjadi ide kita agar tumbuh memarketingkan produk-produk UKM, baik kuliner, fashion, produk-produk yang lain. Walaupun orang di rumah, tapi orang tetap harus merayakan Hari Raya Idul Fitrinya dengan suasana fashion, suasana makan, dan suasana lainnya. Itu harus kita ciptakan dengan ide-ide kreatif para UKM. Berikutnya adalah semoga saja ujian dan cobaan ini tetap menaikkan kita. Bila saja nanti hal-hal lain terjadi, kita sudah mampu dan sudah tangguh menghadapinya. Kepada Bapak Ibu, bila mengalami permasalahan terhadap permasalahan UKM dan koperasi, bisa dapat berkontak dengan kami. Saya Muhammad Rida Haikal Amal, nomor handphone saya 081260273939. Saya ulangi, 081260273939. Tentunya sejauh yang akan saya jawab, dan kita akan benahi. Dan alamat kantor saya di Jalan Gatot Subroto nomor 218, persis di sebelah RRI. Bila ada, kita bisa berzoom online. Bila Bapak Ibu yang punya komunitas, atur di nomor handphone saya tadi dengan WA, kita berdiskusi, dan mohon diatur waktunya supaya kita mengambil langkah-langkah taktis. Hal apa yang harus saya sampaikan dengan pimpinan saya, baik melalui Bu Sekda, Wagub, dan Gubernur, ataupun kepada
deputi yang ada dengan sekretaris dan kementerian atau Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian tetap stay at home, jaga kekompakan kita selaku para UKM, jaga kekompakan kita selaku warga Sumatera Utara. Warga Sumatera Utara adalah warga yang hebat, warga yang menjadi kekerabatan. Jangan ada permasalahan gara-gara permasalahan hibah dan lain, tapi itu menjadi kuat kita agar menjadi erat dan jauhkan dari permasalahan kejahatan. Itu dari saya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Hebatlah UKM-ku, hebatlah koperasiku, bermartabatlah Sumatera Utaraku. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara, menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin.
Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya.